Nama saya Andi. Saya akan memperkenalkan guru belajar untuk seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat ini, kita akan mempelajari AKM melalui HP. Jadi tidak perlu takut kalau Bapak Ibu guru tidak bisa menggunakan komputer untuk mengakses guru belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti BIMTEK AKM. Nah, sekarang kita masuk ke browser. Kalau saya akan menggunakan Chrome, saya ulangi lagi, saya akan menggunakan Chrome. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk mengakses guru belajar. Nah, setelah itu silahkan ketik alamat guru belajar.kemdikbud.go.id. Jika sudah, tekan enter. Kita akan masuk ke dalam program guru belajar, di mana ada pengenalan awal dalam program guru belajar ini yang digunakan untuk mengaktualisasi kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kita klik Oke. Setelah itu akan tampil Bapak Ibu pilihan-pilihan yang ada di sini. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen kompetensi minimum, ada pendidikan inklusif, dan ada seri masa pandemi COVID. Karena kita masuk ke dalam asesmen kompetensi minimum, maka kita akan mengklik pada bagian ini. Jadi setelah Bapak Ibu klik, nanti akan ada beberapa kotak dialog, ada beberapa pengarahan lagi. Kita coba klik. Nah, ada perkenalan program belajar yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu belajar. Kita klik ini Bapak Ibu ya, selengkapnya agar kita bisa masuk ke dalam pembelajarannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Di sini ada pertanyaan, di mana pertanyaan itu, apakah Anda ingin memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada AKM ini? Kita klik mulai belajar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan melihat sekolah yang aktif untuk mengikuti bimbingan teknis dari program guru belajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, silahkan diklik sekolah teraktif. Tapi karena kita fokusnya adalah belajar, mari kita klik mulai belajar. Jadi syarat pertama agar Bapak Ibu guru dapat mengikuti program guru belajar adalah Bapak Ibu guru memiliki nomor UKG yang digunakan untuk login atau login ke program belajar ini. Jadi kita akan mengisi alamat ini dengan nomor UKG kita, ditambahkan dengan alamat @guruku.id. Jadi Bapak Ibu harus punya. Contohnya ada yang saya garis bawah itu. Setelah itu
Bapak Ibu guru silahkan memasukkan sandi. Silahkan memasukkan sandi dari nomor UKG yang Bapak Ibu punya. Kebetulan saya sudah memasukkan alamat email saya atau nomor UKG saya beserta @guruku.id beserta password yang saya blok merah ini, dan passwordnya adalah yang saya lingkari bawahnya. Kalau sudah seperti itu, kita klik masuk Bapak Ibu ya, klik masuk. Nah, kalau sudah diklik masuk, kita akan mendapatkan informasi mengenai diri kita beserta nomor UKG kita dan lingkup kita. Kalau saya berada di lingkup SMK, masuk ke MGMP SMK Teknik Ketenagalistrikan Kabupaten Blitar ya. Jadi kita dapat mengikuti seri yang ada mulai dari seri masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Karena kita akan memasuki asesmen kompetensi minimum, maka kita dapat mengklik selengkapnya ini. Kita klik masuk. Bapak Ibu bisa bergabung dalam grup Telegram jika punya aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram itu mirip seperti WhatsApp, jadi silahkan diklik bergabung ini. Bergabung ini. Dan jika Bapak Ibu pernah mengikuti seri masa pandemi atau pendidikan keterampilan hidup, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ya. Kebetulan saya sudah mengikuti kegiatannya dan saya harus menyelesaikan pengimbasan dalam bentuk video tautan yang diunggah di YouTube, dan saya juga sudah menyelesaikan. Saya sebagai angkatan 1 yang terdaftar pada mulai Senin 4 Januari 2021 sampai Jumat 8 Januari 2021. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebetulan yang angkatan 2 ini tidak tahu kenapa error, tapi jika Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikannya, ada tulisan 100% dan tuntas ini, maka Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk pengimbasan jika waktu pengimbasan masih ada ya. Kita masuk ke tautan. Nah, karena saya sudah selesai, jadi akan tampil seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah selesai, maka juga akan tampil seperti ini. Kita coba kembali ke beranda. Nah, di dalam materi pembelajaran guru belajar asesmen kompetensi minimum ini, kita dapat memilih. Jika kita guru SD, maka kita dapat memilih untuk tingkatan SD. Kita juga dapat memilih untuk tingkatan SMP dan selanjutnya. Nah, di sini kebetulan saya ikut angkatan 1, jadi saya sudah selesai, 100% selesai. Bapak Ibu dapat memilih angkatan selanjutnya sesuai jadwal yang telah dibagikan. Misalnya saya akan memilih angkatan 6. Nah, di dalam angkatan 6 terdapat kursus mulai tanggal 29 bulan 1. Karena di dalam rekodnya ini belum tanggal 29, maka
dia tidak dapat dibuka. Kita coba ganti ke angkatan yang sebelumnya. Kita coba masuk ke angkatan 5. Belum juga sampai tanggal 24 karena angkatan 5 diselenggarakan pada tanggal 24. Nah, kita masuk ke angkatan 4. Kebetulan status saya di sini not enrolled. Jadi saya bisa belajar tanpa memasuk dalam grupnya. Nah, dalam seri AKM ini, Bapak Ibu dapat mempelajari mengenai orientasi guru belajar seri AKM. Nanti akan ada latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, apa pentingnya asesmen nasional, serta refleksi Bapak Ibu. Nah, di dalam refleksi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan dan Bapak Ibu harus menjawabnya. Selanjutnya yang nomor 2 ada pengantar program BIMTEK guru. Nah, di sini Bapak Ibu akan diberikan tanda selamat datang. Nanti Bapak Ibu akan membaca bagaimana isi dari AKM ini. Setelah itu ada asesmen praprogram. Jadi di dalam asesmen praprogram ini Bapak Ibu akan ada pertanyaan di mana pertanyaan ini mirip seperti pretest. Jadi berapapun nilainya yang Bapak Ibu dapat, ini tidak akan berpengaruh dalam sistem diklat ini. Akan tetapi dari pretest ini atau soal ini nantinya akan diujikan lagi di terakhir pada saat Bapak Ibu melaksanakan BIMTEK dengan tujuan Bapak Ibu memperoleh informasi dari BIMTEK ini. Dan nilai minimal dari soal-soal ini harus mencapai 70%. Jika tidak mencapai 70%, maka Bapak Ibu dianggap tidak gagal. Maaf, Bapak Ibu dianggap gagal. Dan Bapak Ibu dapat mengulangi sebanyak 3 kali. Jika sebanyak 3 kali itu tetap gagal, maka Bapak Ibu harus mengulang pada angkatan yang selanjutnya. Selanjutnya yang nomor 3 ada konsep asesmen nasional, di mana nanti akan ada pembelajaran pengantarnya yang pertama, terus selanjutnya ada tujuan dan manfaat asesmen nasional, ada evaluasi nasional, ada membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, ada kuis Bapak Ibu, pertanyaan yang harus dijawab. Setelah itu ada perayaan belajar serta refleksi topik di sini ya. Selanjutnya yang keempat, kita akan mengenal yang namanya teknis pelaksanaan asesmen nasional, di mana pembelajarannya atau BIMTEK-nya akan ada beberapa hal mulai dari petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, kriteria pelaksanaan asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di dalam kuis ini harusnya seingat saya Bapak Ibu akan diajarkan atau diberikan tugas untuk membuat soal sesuai dengan kriteria asesmen nasional. Nah, selanjutnya ada asesmen literasi. Jadi Bapak Ibu akan diajari konsep literasi, membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum, setelah itu menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA, contoh butir asesmen membaca tingkat SMA, dan latihan membuat soal asesmen
tingkat SMA. Nah, di sini Bapak Ibu akan membuat latihan soal atau membuat soal yang nantinya akan dikirim dalam online. Setelah itu ada asesmen numerasi. Kalau tadi kita garis bawahi literasi, dan sekarang ada numerasi. Jadi kita akan mempelajari numerasi, mempelajari asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen, numerasi tingkat SMA, contoh butir asesmen numerasi, dan latihan membuat soal asesmen numerasi. Selanjutnya akan ada tindak lanjut. Jadi dari asesmen kompetensi minimum ini akan ada tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan konten, analisis kategori kompetensi, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan laporan asesmen. Setelah itu ada contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, segitiga belajar, tentang kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Setelah itu ada kuis dan ada perayaan belajar. Yang terakhir ada asesmen pasca program. Nah, ini yang saya katakan tadi di dalam pretest, bahwa dalam pretest nanti Bapak Ibu akan dites tanpa nilai, tanpa dihitung nilainya, atau ibarat kata nilai itu tidak berfungsi. Tapi kalau di dalam asesmen pasca program ini Bapak Ibu akan dinilai, minimal nilainya harus mendapatkan 70, dan jika tidak dapat 70 maka Bapak Ibu akan mengulangi. Batas pengulangannya adalah 3 kali. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu mengenai asesmen kompetensi minimum. Nah, bagaimana Bapak Ibu mempelajari asesmen kompetensi minimum ini? Kita perlu tahu tujuan dari program belajar. Jadi tujuannya adalah memahami konsep nasional, asesmen nasional itu yang paling penting, bentuk pelaksanaannya, terus bagaimana contoh asesmen literasi, numerasi, membaca dan menindaklanjuti hasil laporan AKM atau asesmen ini, dan melakukan pengimbasan. Polanya fleksibel, jadi Bapak Ibu tidak perlu terpaut dengan waktu. Jadi kita dapat melaksanakannya di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Jadi tidak terpaut waktu dalam bimbingan teknis ini atau diklat ini. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu takut. Dalam BIMTEK ini Bapak Ibu akan melaksanakan kemudahan dalam belajar. Lebih kolaboratif, Anda dapat belajar dengan rekan yang lainnya dengan materi yang sama. Nah, siapa saja yang dapat belajar? Seluruh guru, kepala sekolah, pengawas, dan peserta dari pusat kegiatan belajar masyarakat. Selain itu yang paling penting adalah sudah memiliki akun SIM PKB, atau kalau tadi nomor UKG ditambahkan @guruku.id.
Ada tahap 1 Bapak Ibu, yaitu tahap BIMTEK yang pesertanya adalah guru atau kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMK, SMA, guru kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, serta PKBM sederajat. Ada tahap 2, yaitu tahap pengimbasan. Pesertanya hampir sama, tapi yang sudah memiliki nilai minimal 70 dan dilakukan oleh satuan pendidikan peserta. Jadwal pelaksanaan, jadi Bapak Ibu dapat memilih dari 22 Desember sampai 23 Februari. Ada angkatan 1 4 sampai 8 Januari, ada angkatan 2, ada angkatan 3, ada angkatan 4, ada angkatan 5, ada angkatan 6, ada angkatan 7, ada angkatan 8, ada angkatan 9, dan sampai angkatan 11 sampai 27 Februari. Selanjutnya untuk pengimbasan untuk semua angkatan dilaksanakan mulai 9 Januari sampai 27 Februari. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu mengenai BIMTEK untuk seri asesmen kompetensi minimum. Semoga dengan video ini Bapak Ibu dapat mengenal, memahami, dan juga dapat berkenalan dengan saya sebagai salah satu peserta asesmen kompetensi minimum di angkatan 1. Kira-kira itu Bapak Ibu guru yang hebat. Sampai di sini video mengenai pengimbasan saya. Semoga Bapak Ibu berkesan, semoga Bapak Ibu mengikuti AKM dengan baik dan tidak ada masalah dan berjalan lancar. Kiranya cukup sekian dari saya. Salam guru hebat.